Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atika Ratnadewi selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan simulasi dan optimasi. Saya Rosandra Anasafi dan rekan saya Era Malasita. di sini kami akan mempresentasikan tugas besar tentang random walk. Dan kami akan menjelaskan ada beberapa dari subbabnya, yaitu pertamanya pendahuluan, kemudian dilanjutkan dataset, kemudian model, hasil simulasi, analisis, dan selanjutnya bagian yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Ya, mungkin untuk bagian pendahuluan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adelia Rahmal Sita. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rosa Aliana Salvi. Di sini pada bagian pendahuluan saya akan menjelaskan terkait latar belakang dan tujuan. Yang pertama-tama yaitu adalah latar belakang. Di sini kami mengambil 4 dataset yaitu dari sektor energi, sektor keuangan, sektor barang konsumen primer, dan sektor pertambangan. Nah, latar belakang dari adanya penelitian ini adalah gerakan harga saham dari suatu perusahaan yang dilakukan analisis karena hal ini berkaitan dengan penilaian keadaan keuangan perusahaan. Saham merupakan sebuah bukti memiliki nilai dari suatu perusahaan, yang dimana saham ini akan menjadi sebuah bukti kepemilikan nilai dari suatu perusahaan. Nah, dalam tugas ini kami menerapkan teori random walk, yaitu teori probabilitas yang menganalisis bahwa pergerakan saham bersifat acak dan menjelaskan bahwa peluang terjadinya pergerakan ke atas sama dengan peluang terjadinya pergerakan ke bawah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang tujuan. Di sini kami memiliki 5 tujuan, yaitu pertama ada menganalisis pergerakan harga saham dengan metode random walk. Terus kemudian yang kedua yaitu ada menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga saham. Ketiga ada meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis data saham. Selanjutnya ada meningkatkan wawasan mahasiswa, investor, dan masyarakat umum. Dan yang terakhir yaitu ada membangun model prediksi sederhana untuk mengetahui estimasi pergerakan harga saham pada beberapa sektor berdasarkan simulasi random walk. Nah, jadi tadi merupakan penjelasan terkait latar belakang. Selanjutnya yaitu lanjut pada dataset yang akan saya jelaskan juga. Nah, untuk dataset ini kami menggunakan 4 sektor, yaitu ada sektor energi, di mana kami menggunakan saham PT Adaro Energi Indonesia Tbk, yang sahamnya bernama Adro. Dan kedua yaitu ada sektor barang konsumen primer, yaitu PT Mayora Indah Tbk, di mana sahamnya bernama MIOR atau MIOR. Yang ketiga ada sektor keuangan, yaitu PD Bank Rakyat Indonesia atau Persero, di mana nama sahamnya adalah BBRI. Dan yang terakhir yaitu ada sektor pertambangan, yaitu PT Bayan Resource Tbk, di mana nama sahamnya adalah Bian. Nah, untuk selanjutnya penjelasan terkait datasetnya pada sektor energi, yaitu ada PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Di sini PT Adaro Energi Indonesia Tbk merupakan sebuah perusahaan batubara, mineral, serta energi terbarukan yang tidak terbarukan, di mana kantor pusatnya yaitu ada di Jakarta, dan perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 sebagai PT Padang Karunia. Pada tahun 2022, sebanyak 62,88 juta ton batu bara telah berhasil diproduksi oleh perusahaan ini, sehingga menjadikan perusahaan ini sebagai perusahaan dengan total produksi batu bara terbesar kedua di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu ada sektor barang konsumen primer. Di sini kami mengambil PT Mayora Indah Tbk atau sektor atau sahamnya bernama MIOR, di mana PT Mayora Indah Tbk ini adalah perusahaan perseroan yang didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dan market wilayah di Jakarta dan sekitarnya. PT Mayora Indah Tbk ini didirikan pada 17 Februari 1977 dan berlokasi di Tangerang. Perusahaan ini menjadi salah satu fast moving consumer goods companies hingga pada tahun 2022 ini. Perusahaan Mayora berhasil memiliki 12 unit pabrik yang terletak di 6 daerah di Indonesia dan Filipina. Jumlah sahamnya yaitu sekitar 22 triliun 358691725 per 30 Desember 2019.
Kemudian yang selanjutnya yaitu melanjutkan ke sektor ketiga adalah sektor keuangan. Di sini kami mengambil saham PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero. Seperti ini, PT Bank Rakyat Indonesia atau yang biasa dikenal dengan BRI merupakan bank terbesar di Indonesia, di mana BRI ini didirikan pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah. Sebanyak 53% saham BRI telah dimiliki oleh pemerintah sejak masa Perang Kemerdekaan hingga November 2003. Ketika 30% sahamnya dijual melalui IPO. Dan selama periode 2006 hingga 2011, asetnya melonjak hampir 62%. Sehingga membuat bank ini menduduki puncak daftar bank paling menguntungkan di negara ini selama 6 tahun. Dan mencatat aset sebesar 249,56 triliun rupiah pada tahun 2010, naik dari 154,72 triliun pada tahun 2006. Oke, baik. Tadi dari sektor keuangan dan yang terakhir yaitu ada dari sektor pertambangan. Di sini kami mengambil PT Bayan Resource Tbk, di mana PT Bayan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan dan kontraktor batubara di bagian Kalimantan. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 5 kontrak karya batubara atau PKB 2B serta 16 izin usaha pertambangan AUP dengan total luas konsesinya 126,293 hektar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sejak tahun 2020. Dan pada tahun 2021, perusahaan ini berhasil menjual batubara sebanyak 40 juta ton. Terdapat peningkatan sekitar 11,11% dari penjualan tahun 2020, yaitu sebesar 36 juta ton. Nah, jadi untuk penjelasan dataset secara singkat kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk model akan dijelaskan kembali oleh Rosa Aliana Salmi. Silakan saya kembalikan lagi kepada Rosa. Oke, berikutnya yaitu model. Nah, untuk model dari simulasi yang kami lakukan sendiri, yaitu kami menggunakan Geometric Alliance Motion atau GBM. Nah, metode yang digunakan dalam simulasi mengadopsi model GBM sendiri, yang merupakan model stokastik yang sering diterapkan dalam analisis harga saham. Model ini sendiri mengasumsikan bahwa pergerakan harga saham mengikuti pola acak, tapi dengan kecenderungan untuk bergerak dalam tren tertentu. Nah, berikutnya yaitu hasil simulasi dari Random Walk sendiri menggunakan model dari GBM tadi. Nah, yang pertama yaitu dari sektor energi dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Nah, untuk harga saham Adaro mengalami penurunan yang signifikan di awal tahun. Bisa dilihat dari grafik di samping. Diikuti oleh periode stabil yang relatif datar. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor internal perusahaan atau kondisi pasar yang lebih luas. Setelah penurunan, harga tampak lebih stabil, menunjukkan bahwa pasar mungkin menunggu informasi lebih lanjut tentang kinerja perusahaan atau kondisi ekonomi sebelumnya membuat keputusan. Kita lanjut ke perusahaan yang berikutnya, yaitu dari sektor barang konsumer primer, yaitu PT Mayura Industri Tbk. Nah, bisa dilihat dalam grafik terjadi beberapa kenaikan serta penurunan yang mencerminkan ketidakpastian di pasar atau respon terhadap berita tertentu. Harga saham bisa mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Saham dari Miors tidak hanya mengalami tren naik, tetapi juga penurunan yang tajam pada titik-titik tertentu. Ini dapat disebabkan oleh reaksi pasar terhadap laporan laba, perubahan manajemen, atau peluncuran produk baru. Ada periode di mana harga saham tampaknya stabil, mungkin mencerminkan fase konsolidasi di mana investor menunggu informasi atau kejelasan lebih lanjut. Oke, kita lanjut ke sektor keuangan, yaitu di sini ada perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, untuk hasil analisanya sendiri yaitu pergerakan harga di masa depan bisa mengikuti tren historis atau berfluktuasi secara acak. Menciptakan berbagai skenario. Simulasi ini menunjukkan adanya volatilitas yang mencerminkan ketidakpastian di pasar. Beberapa jalur simulasi mungkin sangat berbeda dari tren historis, menunjukkan bahwa harga dapat fluktuasi secara signifikan. Setiap garis simulasi perlihatkan skenario berbeda yang dihasilkan dari langkah acak.
mencerminkan potensi pergerakan harga yang berbeda. Baik, kita lanjutkan ke sektor pertambangan. Ini sektor terakhir ada PT Bayan Resource Tbk. Harga saham mengalami penurunan yang drastis pada pertengahan tahun. Bisa dilihat ada grafik di samping. Diikuti oleh pemulihan yang bertahap di akhir tahun. Saham dari Bayan sendiri mengalami fluktuasi yang signifikan dengan harga yang turun ke level terendah pada pertengahan tahun yang dapat mencerminkan respon pasar terhadap berita negatif atau hasil keuangan yang buruk. Di akhir tahun, harga saham tampak mengalami pemulihan. Mungkin karena perbaikan dalam kinerja perusahaan atau sentimen pasar yang sedikit lebih positif. Oke, berikutnya yaitu analisis. Nah, ini dia dari hasil analisis sendiri untuk PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Nah, simulasi dari random walk menunjukkan kemungkinan pergerakan harga yang bervariasi dengan beberapa skenario cenderung mengarah pada tren kenaikan, sementara lainnya sangat stabil. Ini mencerminkan ketidakpastian yang baik dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas dan kebijakan energi. Oke, berikutnya dari sektor barang konsumen primer sendiri, yaitu PT Mayora Indah Tbk. Nah, saham MIOR ini menunjukkan fluktuasi harga yang lebih fluktuatif dalam simulasi random walk. Dengan potensi pergerakan yang tajam, baik naik maupun turun, faktor eksternal seperti perubahan preferensi konsumen dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ketidakpastian dari analisa ini. Berikutnya ada dari sektor keuangan sendiri, yaitu dari perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Simulasi random walk untuk BBRI memperlihatkan potensi oke, untuk BBRI. Next. Oke, baik, mohon maaf. Tadi ada kesalahan dari operator. Saya ulangi lagi untuk sektor keuangan dari perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia sendiri, Persero. Simulasi random walk untuk BBRI memperlihatkan potensi volatilitas yang tinggi dengan harga yang bisa bergerak lebih acak dalam jangka pendek. Walaupun tren historis memberikan alasan, faktor eksternal seperti kebijakan moneter dan kondisi pasar tetap menjadi pengaruh dominan terhadap pergerakan harga. Oke, selanjutnya yaitu sektor yang terakhir yaitu sektor pertambangan. Ada di sini PT Bayan Resource Tbk. Fluktuasi harga bahan yang signifikan yaitu ditunjukkan oleh simulasi random walk menunjukkan pergerakan harga yang acak dan cenderung dipengaruhi oleh perubahan mendadak di faktor-faktor eksternal seperti regulasi dan sentimen pasar. Baik. Untuk kesimpulan, saya kembalikan lagi ke Ardelia. Oke, terima kasih Rosa. Untuk kesimpulan dari hasil yang telah dilakukan, yaitu ada pergerakan harga saham dari keempat perusahaan, yaitu Adro, Mior, BBRI, dan Bian, yang dianalisis menggunakan metode random walk ini menunjukkan bahwa meskipun ada fluktuasi harga yang signifikan di masa lalu, pergerakan harga di masa depan cenderung lebih acak dan tidak dapat diprediksi secara pasti. Dengan metode random walk ini sendiri, pergerakan dari keempat perusahaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal yang ada, tapi juga mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi. Perlu adanya pemahaman analisis lebih lanjut untuk memberikan gambaran tentang kemungkinan tren. Selain itu, prediksi harga saham yang akurat juga sangat sulit dilakukan karena adanya elemen acak dalam pergerakan pasar. Oleh karena itu, keputusan investasi harus didasarkan pada pemahaman terhadap potensi risiko dan peluang yang dapat mempengaruhi harga saham dengan tetap mempertimbangkan ketidakpastian yang ada. Demikian kesimpulan yang kami peroleh dari tugas yang kami kerjakan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Rosa. Oke, terima kasih Ardelia. Nah, baik, itu dia presentasi dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.